Ambisi Lionel Scaloni juara Copa America dihadang oleh kekuatan mengejutkan tim nasional Kolombia. Skuad Los Cafeteros berhasil melangkah ke final setelah mengalahkan Uruguay dengan skor akhir 0-1. Langkah Kolombia dinilai nggak akan mudah mengingat para pemain Argentina kompak bakal memberikan gelar Copa America terakhir untuk Lionel Messi. Pertandingan ini pun diprediksi bakal berjalan sengit dengan tensi yang cukup panas. Beberapa pemain Kolombia yang dianggap habis tentunya bakal menjadi ancaman untuk tim nasional Argentina. Cetak Gol coba merangkum preview lengkap Argentina versus Kolombia di final Copa America sebagai berikut. Jalan terjal Argentina lolos ke final. Tim nasional Argentina mempersiapkan Copa America 2024 dengan sangat baik. Lionel Scaloni selaku pelatih menyeleksi ketat pemain yang nantinya berpotensi bakal tampil. Sang pelatih bahkan gak segan-segan untuk mencoret sejumlah nama-nama besar. Scaloni gak mengikut sertakan Paulo Dybala, Thiago Almada, Juan Foyth sampai dengan Papu Gomez. Padahal keempat pemain ini sempat menjadi pahlawan di Piala Dunia 2022. Scaloni pun mendapatkan kritikan karena nggak memanggil Paulo Dybala yang tengah tampil gacor. Sang pelatih pun sempat diisukan tengah berseteru dengan pemain AS Roma ini. Namun Scaloni membantah dan mengatakan kalau hubungannya dengan Dybala baik-baik saja. Scaloni bilang dicoretnya Dybala murni karena faktor taktikal bukan masalah lainnya. Tanpa hadirnya Paulo Dybala membuat lini penyerangan Argentina kesulitan untuk mencetak gol. Terbukti skuad Albiceleste sempat ditahan imbang oleh Ekuador dengan skor 1-1. Beruntung anak asuh Lionel Scaloni berhasil menang adu penalti dengan keunggulan akhir 5-3. Lionel Messi menjadi sorotan tajam karena gagal mencetak gol di beberapa kesempatan emas. Huskor bahkan hanya memberikan rating 5,9 kepada pemain Inter Miami ini. Statistik mencatatkan La Pulga hanya bisa membuat satu umpan kunci saja. Nggak cuma itu, Messi juga cuma satu kali menyentuh bola di kotak penalti dan selalu gagal melewati lawannya. La Pulga bahkan sempat hampir dijadikan kambing hitam karena gagal mencetak gol. Saat itu tendangan penalti Panenka dari Messi hanya mengenai mistar gawang saja. Scaloni langsung pasang badan dan merasa performa Messi masih sama seperti laga sebelumnya. Dia menilai La Pulga masih bermain cukup bagus dan minim membuat kesalahan. Scaloni berjanji akan melakukan pembenahan di laga semifinal menghadapi timnas Kanada. Dirinya bakal membuat Messi bisa mencetak gol dan menjadi pahlawan kemenangan Argentina. Ucapannya bisa dibuktikan setelah Messi mampu mencetak gol kemenangan. La Pulga juga tampil menonjol selama 90 menit pertandingan dengan mencatatkan berbagai statistik yang cemerlang. SofaScore mencatatkan Messi mampu melepaskan 4 tembakan dan membuat 2 umpan kunci. Dikutip dari Opta, Messi mampu meneruskan rekor golnya ke gawang Kanada. La Pulga mampu mencetak gol ke gawang Kanada dalam 4 edisi yang berbeda. Torehan gol ini juga membuat Messi mampu mencetak 130 gol di sepanjang karir internasionalnya. Namun torehan ini belum bisa menyalip torehan gol milik Cristiano Ronaldo. Bintang Al Nassr ini berhasil mencetak 130 gol bersama timnas Portugal di sepanjang karir internasionalnya. Scaloni mengakui perjalanan Argentina melaju ke final sangat nggak mudah. Pasalnya, dia mengatakan skuad Albiceleste harus berhadapan dengan negara-negara kuat. Di sisi lain, ini menjadi pertandingan final ke-44 di sepanjang karir Lionel Messi. Kejutan nggak terduga Kolombia. Tim nasional Argentina masih menunggu pemenang di pertandingan Uruguay menghadapi Kolombia. Banyak yang memprediksi skuad Albiceleste bakal bertemu dengan timnas Uruguay. Pasalnya, kedua negara ini menjadi raja Copa America dengan sama-sama mengoleksi 15 trofi. Marcelo Bielsa langsung berambisi membawa timnas Uruguay lolos ke final. Dia juga berani koar-koar skuad La Celeste akan bermain lebih menyerang saat bertemu dengan Kolombia. Dengan taktik ini, Bielsa berharap anak asuhnya bisa menang telak atas skuad Cafeteros. Racikan strategi Bielsa memang sudah melegenda.
Pasalnya, pelatih berumur 68 tahun ini mendapatkan ilmu kepelatihan dari sang pelatih Pep Guardiola. Selain bermain menyerang, Uruguay juga diunggulkan oleh mental juara para pemain. Di babak perempat final, skuad La Celeste mampu menumbangkan unggulan juara yakni Brazil. Sayangnya, ambisi besar Uruguay ternyata dirusak oleh kejutan dari Kolombia. Skuad asuhan Nestor Lorenzo secara mengejutkan berhasil menyingkirkan skuad La Celeste. Kemenangan Kolombia juga ditentukan berkat gol sematawayang dari Jefferson Lerma. Gelandang bertahan Crystal Palace ini membobol gawang Uruguay lewat umpan sepak pojok. Skuad La Celeste harusnya bisa membalikan keadaan setelah Kolombia bermain dengan 10 orang. Daniel Munoz diganjar kartu merah oleh wasit karena menyikut Manuel Ugarte. Sayangnya keuntungan ini nggak dimanfaatkan oleh Uruguay karena lini serang mereka yang tumpul. Darwin Núñez tampil hancur-hancuran dan nggak sanggup untuk melepaskan shoot on target sama sekali. Skuad Cafeteros akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 0-1 di akhir laga. Setelah pertandingan berakhir, kericuhan langsung terjadi antar supporter Kolombia dan pemain Uruguay. Darwin Núñez yang ingin melindungi keluarganya malah kena pukul fans skuad Cafetares. Ronald Araujo dan Jose Maria Giménez juga terlibat adu mulut dengan supporter Kolombia. Sementara itu, Marcelo Bielsa mengaku kekalahan ini menjadi tanggung jawabnya. Sang pelatih menyebut Uruguay seharusnya bisa memenangkan pertandingan dan bisa lolos ke partai final. Rekor pertemuan. Kiprah luar biasa timnas Kolombia akan kembali diuji saat berhadapan dengan timnas Argentina. Kejutan skuad Cafeteros diprediksi bakal berlanjut di partai final nanti. Akan tetapi, anak asuh Nestor Lorenzo punya catatan rekor pertemuan yang buruk. Baik Argentina dan Kolombia telah memainkan 18 pertandingan di berbagai ajang. Skuad negeri Tenggo sudah mengantongi sebanyak 7 kemenangan. Meskipun unggul head-to-head, Argentina dinilai nggak boleh terlalu jumawa dan berlarut-larut dalam kemenangan. Diketahui Kolombia mampu menyulitkan pasukan Albiceleste dalam 5 pertemuan terakhir. Skuad asuhan Lionel Scaloni dibuat kerepotan dengan hanya memenangkan 1 laga saja. Itu pun kemenangan tersebut diraih dengan skor tipis 1-0 di Piala Dunia 2022. Bahkan skuad Putih Biru mampu dikalahkan dengan skor 2-0 di babak grup Copa America tahun 2019. Kekalahan ini membuat para penggemar meluapkan amarahnya kepada Scaloni. Sang pelatih sempat dituntut untuk mundur dari jabatannya usai kekalahan memalukan kontra Kolombia. Menanggapi hal itu, pelatih kelahiran Pujato ini justru menyalahkan lapangan. Menurutnya, kondisi lapangan saat itu sangat buruk sehingga mengganggu pola permainan Argentina. Dia merasa bisa memenangkan pertandingan apabila rumput lapangan dalam kondisi baik. Di samping itu juga, pertandingan ini cukup berjalan alot dengan menghasilkan 3 hasil imbang. Gak mengherankan pertandingan ini dinilai akan berjalan seru dengan intensitas yang cukup tinggi. Kekuatan skuad. Meski selalu kesulitan, Argentina menjadi tim yang paling diunggulkan untuk menang. Hal itu bisa dilihat dari komposisi skuad Albiceleste yang masih mempertahankan pemain juara dunia. Scaloni hanya mengesampingkan 4 pemain saja di Copa America kali ini. Itu artinya Argentina masih bergantung penuh kepada tuah Lionel Messi di lini penyerangan. Sang pemain menjadi aktor utama dalam penyerangan pasukan Putih Biru. Selain itu, timnas Argentina juga masih punya beberapa pilar penting seperti Rodrigo de Paul dan juga Alexis Mac Allister. Rodrigo de Paul mencuri perhatian dengan memainkan peran penting di lini tengah. Pemain dari Atletico Madrid ini menjadi pilar penting Argentina dengan memainkan peran sebagai gelandang jangkar. Mantan pemain dari Udinese ini bahkan dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan semifinal kontra Kanada. Sementara Kolombia bergantung penuh kepada peran krusial dari Luis Diaz. Winger Liverpool itu menjadi momok serangan utama skuad Cafeteros di sisi sayap. Terbukti Luis Diaz sudah berhasil melesakkan 2 gol di sepanjang turnamen.
Kegacoran lini serang Kolombia juga nggak hanya berpusat kepada Luis Diaz saja. James Rodriguez juga jadi salah satu yang paling mencuri perhatian lewat performa hebatnya meski sudah berumur 33. Mantan pemain Real Madrid ini sukses menyerangkan 1 gol dan 6 assist dari 5 pertandingan saja. Ini menjadi ajang pembuktian Rodriguez yang sempat dianggap habis. Sebab pemain Sao Paulo itu pernah absen di perhelatan Copa America 2021. Rodriguez saat itu mengalami penurunan drastis bersama klub Premier League yakni Everton. Pelatih Nestor Lorenzo sampai kehabisan kata-kata memuji James Rodriguez. Dia merasa kalau Kolombia nggak akan mencapai prestasi yang besar apabila nggak diperkuat oleh sang bintang. Tantangan berat Kolombia menghadapi juara dunia. Tim nasional Kolombia menghadapi tantangan berat di laga final kontra Argentina. Pasalnya, skuad Cafeteros diprediksi akan kewalahan menghadapi permainan rapi dari tim Tenggo. Para punggawa Argentina dipercaya akan tampil habis-habisan demi merebut gelar juara. Pasalnya, ini menjadi pertandingan final Copa America terakhir untuk sejumlah pemain Albi Celeste. Lionel Messi hingga Angel Di Maria diyakini akan pensiun dari Copa America setelah pertandingan final kali ini. Sebagai informasi, La Pulga telah bermain di Copa America sejak edisi 2007. Pada edisi tersebut, Argentina mampu melaju ke babak final dan bertemu dengan Brazil. Lionel Messi juga mencuri perhatian berkat torehan 2 gol dan 1 asisnya. Namun sayangnya skuad Tenggo harus takluk atas Brazil dengan skor 3 gol tanpa balas. Alhasil Messi gagal meraih gelar juara Copa America untuk yang pertama kalinya. Sedangkan Angel Di Maria sudah bermain di Copa America sejak edisi 2011. Akan tetapi debut sang pemain kurang menjanjikan dengan hanya bisa mencetak 1 gol saja. Kabar pensiunnya Messi dan Di Maria juga sudah dikonfirmasi oleh Scaloni. Mantan asisten pelatih dari Sevilla ini mengatakan akan memberikan persembahan terakhir paling mengesankan. Scaloni pun membebaskan keduanya untuk kapanpun bisa membela tim nasional. Dengan begitu, langkah Kolombia bisa memenangkan gelar juara dinilai sangat sulit. Los Cafeteros harus berjuang habis-habisan demi bisa mengimbangi permainan cantik Argentina. Lionel Messi bahkan bertekad akan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk partai final. Mantan pemain dari Barcelona ini mengatakan akan menikmati pertarungan terakhirnya di Copa America. Ambisi Messi juga bisa terrealisasi mengingat Argentina berstatus sebagai tim juara bertahan. Peluang besar Kolombia meraih kemenangan. Meskipun dirasa berat, Kolombia masih punya kemungkinan memenangkan pertandingan. Skuad Los Cafeteros harus memainkan skema penyerang sejak menit awal. Taktik menyerang ini sudah dilakukan oleh Nestor Lorenzo di laga kontra Uruguay. Sang pelatih sadar betul jika Kolombia kalah komposisi skuad. Oleh sebab itu, dirinya menginstruksikan para pemain untuk menyerang lebih awal. Hasilnya, Kolombia bisa mencetak gol di babak pertama lewat kaki dari Jefferson Lerma. Dengan mengulang skema tersebut, peluang Kolombia memenangkan laga cukup terbuka. James Rodriguez dipaksa harus bisa memberikan umpan cantik ke John Cordoba. Cordoba diyakini menjadi pilihan paling tepat untuk membongkar pertahanan Argentina. Striker berumur 31 tahun ini sukses mencetak 2 gol dan 2 assist di sepanjang Copa America. Selain itu, permainan cepat Luis Diaz diprediksi akan membuat Kolombia unggul di sisi sayap. Mantan pemain dari FC Porto itu punya kemampuan lincah yang sulit ditebak oleh lawannya. Terbukti Luis Diaz mampu mencetak 2 gol di sepanjang Copa America 2024. Nestor Lorenzo juga mengakui kehebatan sang winger saat bermain di atas lapangan. Sang pelatih kagum dengan rasa percaya diri Diaz yang cukup tinggi. Lorenzo sangat yakin jika kombinasi James dan Luis Diaz mampu mengancam gawang Argentina. Kedua pemain tersebut juga terbiasa melepaskan tendangan jarak jauh. Rodriguez pernah membuat gol indah lewat sepakan voli menghadapi Uruguay di Piala Dunia 2014. Prediksi formasi.
Kolombia juga harus realistis dalam memasang target mengingat Argentina bukanlah lawan yang sembarangan. Skuad Tenggo dipastikan akan menurunkan formasi terbaiknya demi pertahankan gelar juara. Lionel Scaloni diprediksi akan kembali memainkan skema andalannya yakni 4-4-2. Formasi ini sudah terbukti manjur setelah mampu mengalahkan Kanada di babak semifinal. Di bawah mister gawang, Scaloni diprediksi masih memainkan Emiliano Martinez. Kiper dari Aston Villa ini tampil gemilang dengan catatan 4 clean sheet di sepanjang Copa America 2024. Sementara itu di sektor pertahanan, Scaloni bakal memainkan duet Christian Romero dan Lisandro Martinez. Duet keduanya diprediksi akan mampu menghalau serangan mengejutkan dari skuad Cafeteros. Skuad tim Tenggo juga masih mengandalkan kecepatan dari Gonzalo Montiel dan juga Nicolas Tagliafico di sisi bek sayap. Kecepatan keduanya telah membantu serangan tim nasional Argentina. Scaloni diprediksi bakal mengandalkan Rodrigo de Paul dan Enzo Fernandez di sektor tengah. Tim Tenggo juga diprediksi bakal mengandalkan gelandang tengah untuk menjaga kestabilan tim. Angel Di Maria dan Alexis McAllister diprediksi kembali dipercaya sebagai gelandang sayap. Keduanya bisa menjadi otak serangan skuad Tenggo demi taklukan skuad Cafeteros. Kombinasi penyerang berisi Lionel Messi dan Julian Alvarez diyakini akan menjadi tumpuan serangan Argentina. Kolombia dipercaya akan kewalahan untuk menghadapi sang mega bintang. Namun Argentina dipastikan gak akan menang dengan mudah menghadapi Kolombia. Pasalnya skuad Cafeteros juga punya skema yang gak kalah hebatnya. Nestor Lorenzo dipercaya akan kembali menurunkan formasi 4-2-3-1. Sang pelatih diperkirakan akan tetap menurunkan Camilo Vargas mengisi sebagai penjaga gawang utama. Duet tangguh Davinson Sanchez dan Carlos Cuesta diprediksi akan menjadi mimpi buruk Lionel Messi. Kekokohan keduanya akan ditopang oleh Johan Mojica dan Santiago Arias di sisi bek sayap. Kekokohan pertahanan Kolombia telah terbukti tangguh di laga kontra Uruguay. Sejumlah penyerang Uruguay seperti Darwin Núñez gagal mencetak gol dan terlihat frustasi. Jefferson Lerma dan juga Ricard Rios diprediksi bakal kembali menjadi tumpuan sektor tengah. Keduanya diharapkan mampu memutus dominasi di lini tengah timnas Argentina. Nestor Lorenzo juga diprediksi akan memainkan kuarter penyerang demi tumbangkan Argentina. John Arias, Rodriguez, Diaz, dan John Cordoba akan membuktikan ketajamannya. Lisandro Martinez dan kawan-kawan diprediksi akan kewalahan dengan kombinasi 4 penyerang Kolombia. Lorenzo juga cukup antusias menantang Argentina di partai final. Lorenzo bertekad memberikan yang terbaik dan berharap nggak ada pemainnya yang cedera. Itulah ulasan preview lengkap final Copa America 2024 yang mempertemukan Argentina dan Kolombia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Argentina bisa memberikan gelar Copa America terakhir untuk Lionel Messi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.